Mulai, Pak. Silakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Abdul Rashid, CHA, CHE, sebagai narasumber di sharing session kelima siang ini ya Pak ya. Apa kabar Pak? Assalamualaikum Pak. Kabar baik. Waalaikumsalam Pak Usman. Ya Pak Rashid ini akan membawakan materi siang ini dengan judul Soft and Hard Skill Pak ya. Kemudian Pak Rashid juga kami perkenalkan, beliau adalah Regional Head of Kalimantan dari YOI Management. Kemudian perwakilan dari dosen Unsulbar siang ini kebetulan berhalangan untuk bisa join Pak. Kemudian yang saya cintai adik-adik mahasiswa dan mahasiswi dari Unsulbar. Assalamualaikum dan selamat siang adik-adik. Waalaikumsalam. Ya, gimana sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang membuat kita bisa hadir secara virtual di sharing session yang kelima siang ini. Kebetulan dengan Pak Abdul Rashid selaku narasumber dan adik-adik mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Sulawesi Barat. Salawat beriring salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Sebelum kita mulai, saya juga memperkenalkan diri saya. Nama saya Rusman Indratno. Saya Regional Head of Jawa, Bali, dan Lombok dari YOI Management. Saya akan membacakan rundown atau rundown sharing session yang kelima. Nih, pertama adalah pembukaan. Yang kedua, sebetulnya ada sepatah atau dua patah kata dari perwakilan dosen Unsulbar, tapi siang ini belum bisa join. Kemudian jadi langsung kita lanjut ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Rashid. Setelah itu ada sesi tanya jawab ya. Kita bagi dalam 3 sesi. Setiap sesinya 3 penanya. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk ketiga sesi tersebut. Dan setelah selesai, kita tutup kegiatan siang ini. Baik, untuk pembukaan, saya wakili saja pembukaan untuk sharing session kelima dengan materi soft and hard skills dari Pak Abdul Rashid. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya langsung saja dari Pak Abdul Rashid untuk memaparkan materi yang akan disampaikan siang ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Rusman. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rusman atas waktunya. Adik-adik mahasiswa Universitas Sulawesi Barat yang saya hormati dan banggakan, terima kasih atas kehadirannya pada acara virtual hari ini di session kelima dengan materi soft skill dan hard skill. Kalau saya lihat partisipannya ini kan ada sekitar 19 orang ya, 18 sampai 19
adik-adik mahasiswa yang ikut dalam session sharing sore hari ini, siang hari ini. Mungkin saya sedikit menyapa ya adik-adik. Saya khawatir nanti adik-adik ada yang tidur ini siang ini. Ya, baik. Saya coba adik siapa nih? Mas Anto Wiranto ya. Hadir? Iya Pak, hadir Pak. Baik. Wah, ini Anto ini paling aktif ini, Mas Anto ya. Waktu kemarin kita Alhamdulillah. Baik. Kemudian ada Mas Arya Nugraha Kalili ya. Hadir Pak. Terima kasih Mas Arya. Juga ada Mbak Dian Niswati ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya ada Haslan. Hadir, Pak. Baik. Terima kasih. Kemudian ada Mas Heri ya. Iya, Pak. Oke, terima Ada, Pak. kasih Mas Heri. Iya, kemudian ada siapa? Mas Irfan ya, Apriyadi Simamora ya. Siap hadir, Pak. Baik, kemudian selanjutnya Muhammad Khairil. Ya, hadir Pak. Baik, kemudian ada Mas Muhammad Nawir ya. Hadir Pak. Siap. Baik, terima kasih. Kemudian Adik Mutmainah ya. Ada, Pak. Baik, terima Hadir, kasih. Pak. Kemudian Noviar. Selanjutnya ada Nur Akidah Tulijah ya. Hadir, Pak. Hadir. Baik. Kemudian lanjut Rapli Adiguna Saputra. Ya. Hadir Pak. Oke, terima kasih. Kemudian Siti Jahra Salma ada ya? Iya, Pak, hadir. Ya. Siti Nadira juga hadir? Hadir, Pak. Baik. Sukriyadi ya. Hadir Pak. Kemudian ada Mbak siapa nih? Mbak Sulpiana ya. Hadir, Pak. Ya. Sultan Jorgi. Sultan Jorgi ada ya. Kemudian Wahyuni Anjarsari. Iya, hadir, Pak. Baik. Baik, terima kasih. Saya coba share untuk share screen dulu ya. Baik, terima kasih. Baik, adik-adik sekalian, jadi siang hari ini kita akan coba membahas tentang soft skill dan hard skill ya. Jadi mungkin adik-adik sudah paham atau sering mendengar istilah skill ya. Kemudian apa itu skill ya. Kemudian nanti kita bahas mengenai keterkaitan dengan soft skill dan hard skill ya. Saya perlu bertanya mungkin misalnya dari mana? Sulpiana ada ya. Apa yang dimaksud dengan skill menurut Sulpi? Ada yang bisa memberikan gambaran apa itu yang maksud dengan skill? Kemampuan, Pak. Baik, dari mana? Siapa? Haslan, Pak. Oh, Haslan. Iya, Haslan. Apa yang dimaksud dengan skill, Haslan? Kemampuan. Itu semacam kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu. Baik, kemampuan menyelesaikan sesuatu. Baik, ada yang ingin menambahkan apa yang dimaksud dengan skill? Saya Pak. Ya, silakan. Mungkin skill itu Pak seseorang yang ahli Pak. Ahli pada suatu bidang Pak. Kalau misalnya Seseorang pekerjaan. yang ahli ya dalam satu bidang.
Iya, Pak. Baik. Ada yang lain, ada yang mau ingin menambahkan tentang apa yang dimaksud dengan skill? Supriyadi, Pak. Ya, Supriyadi. Jadi ini menurut saya soft skill itu adalah sebuah keterampilan yang dimiliki seseorang, baik di profesi apapun, dia memiliki sebuah keterampilan di bidang itu, Pak, di profesi itu, Pak. Baik, keterampilan ya. Seseorang yang mempunyai keterampilan ya, atau dia mempunyai kemampuan tertentu ya. Iya, Pak. Baik. Siap-siap. Ada lagi yang ingin menambahkan sebelum kita bahas lebih detail apa itu yang dimaksud dengan skill? Hadir Pak, saya ingin menambahkan sedikit mengenai skill Pak. Ya, silakan. Ya, jadi sepengetahuan saya mengenai skill itu berkaitan dengan praktik Pak. Dan skill itu menurut saya kemampuan untuk menerapkan sebuah pengetahuan sehingga tujuan praktik itu tercapai. Seperti itu Pak, menurut saya. Ya, skill adalah satu penerapan satu kemampuan ya untuk menyelesaikan satu pekerjaan ya yang dimaksudnya. Baik, ada lagi yang lain? Apa yang dimaksud dengan skill menurut kalian? Ya, coba kita perhatikan di slide itu. Jadi skill itu adalah is the ability to carry out a task with determined result, often within a given amount of time, energy, or both. Jadi skill itu adalah kemampuan ya, kemampuan untuk melaksanakan atau menyelesaikan sebuah pekerjaan yang menghasilkan satu waktu ya, kemudian juga dan energi. Nah, jadi skill tadi apa yang seperti disampaikan oleh adik-adik tadi adalah satu keterampilan ya atau kemampuan untuk menyelesaikan satu pekerjaan atau sesuatu yang ahli ya dalam satu bidang. Baik. Secara garis besar, skill itu kita bedakan menjadi dua ya. Jadi soft skill dan hard skill. Jadi kalau soft skill itu satu kemampuan atau kombinasi dari interpersonal people skill ya. Kemudian di situ ada social skill. Ya. Kemudian ada communication skill, kemudian ada character trait, kemudian ada attitude, dan ada juga yang terkait dengan career attributes and emotional intelligence quotient atau EQ among others. Kemudian kalau personal attribute itu juga enhance the individual interactive, kemudian yang terkait dengan job performance and career prospect. Jadi soft skill dengan hard skill ya. Tadi sebagian besar yang menyangkut soft skill itu ada interpersonal skill ya. Kemudian kalau ada yang bertanya apa ini maksud dengan soft skill secara harfiah, ya. Baik, mungkin ada yang ingin menambahkan apa yang dimaksud dengan soft skill, ya. Tadi sudah disampaikan dalam bahasa Inggris interpersonal people skill. Kemudian ada social skill, ada communication skill, ada character trait. Nah, ada yang ingin menyampaikan tentang soft skill secara umum. Ya, baik saya coba terjemahkan ya. Jadi soft skill itu adalah beragam kemampuan yang mempengaruhi bagaimana cara kita bersosialisasi dengan orang lain. Jadi bentuknya tidak kelihatan ya. Dia lebih menyerupai semacam emosi. Jadi dalam soft skill itu ada dua hal mendasar ya. Yang pertama bagaimana keterampilan intrapersonal dan interpersonal. Jadi di mana keduanya itu ibarat seperti yin dan yang ya dalam budaya Korea. Jadi ada dua hal mendasar dalam soft skill itu, yaitu keterampilan intrapersonal dan interpersonal. Ya, di mana keduanya ibarat yin dan yang. Nah, apa yang dimaksud dengan intrapersonal skill? Itu ada merupakan sebuah proses pertukaran ya, dan transformasi pesan yang sangat unik karena dilakukan dari, untuk, dan oleh diri sendiri. Ya. Misalnya contoh yang terkait dengan soft skill itu misalnya percaya diri. Itu bagian dari intrapersonal skill, kemudian penilaian tentang diri kita ya, yang tidak terlihat. Kemudian ada juga yang terkait dengan kesadaran emosi kita. Bahkan semacam proaktif itu bagian daripada soft skill.
Kemudian yang terkait dengan hard skill ya. Jadi kalau hard skill itu yang terkait dengan specific task atau situasi. Ya. The skill are easily quantifiable unlike soft skill, which are related to one's personality. Jadi about personal skill set and ability to perform a certain type of task. Jadi kalau hard skill itu lebih kepada kemampuan yang seperti disampaikan, dia punya keahlian tertentu untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Ada yang ingin menambahkan tentang hard skill? Baik. Jadi soft skill itu sesuatu yang tidak terlihat ya, adik-adik. Kalau hard skill itu contohnya misalnya seperti ini. Kalau adik-adik melihat alat berat misalnya di pertambangan, kemudian ada seorang operator, nah itu bagian daripada hard skill. Tapi kalau soft skill itu lebih tidak terlihat. Contoh misalnya communication skill, ya, misalnya public speaking, hal-hal yang terkait dengan percaya diri. Kemudian hal-hal yang terkait dengan communication, ya, emotional, itu yang lebih penekanannya kepada soft skill. Nah, sekarang coba kita lihat hard skill versus soft skill. Jadi kalau hard skill ada technical skill, kemudian soft skill are performance skills. Jadi hard skill are part of one's college atau university curriculum. Kalau soft skill are part of continuous learning. Jadi hard skill itu spesifik, hal-hal yang terlihat jelas atau spesifik itu hard skill. Kemudian sesuatu kemampuan yang bisa diajarkan, kemudian bisa dijelaskan dan diukur. Misalnya such typing, mengetik, writing, kemudian kalau kita belajar matematika, kemudian ada juga ability to use software program. Jadi itu yang terkait dengan hard skill. Ini terlihat ya adik-adik ya untuk slide-nya. Iya Pak, terlihat Pak. Baik. Kemudian on contrary ya. Jadi kalau hard skill itu spesifik, kemudian bisa diajarkan kemampuannya, kemudian bisa terlihat dengan jelas dan diukur. Kalau soft skill itu terbalik ya. Jadi soft skill are less tangible and harder to quantify. Jadi kalau soft skill itu lebih sulit dan tidak terlihat, dan kemudian kita agak sulit mengukurnya ya, secara quantified. Misalnya etiket. Jadi kalau kita punya etika, attitude, ya, itu bagian dari soft skill. Ya, jadi kalau kita with a good manners, kemudian kita mengajarkan etika, attitude yang tidak kelihatan, itu bagian dari soft skill. Kemudian getting along with others, kemudian berinteraksi sosial dengan teman sebara, kemudian kita berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat, itu bagian dari soft skill. Kemudian listening, ya, and engaging in small talk, sama seperti sekarang yang kita lakukan itu melakukan interaksi, ya, itu bagian dari soft skill. Ya. Kemudian soft skill biasanya itu self-taught and self-defense, ya, develop. Jadi soft skill itu lebih banyak bagian dari talenta, ya, kemampuan, dan develop oleh kemampuan diri sendiri. Jadi ada statistik adik-adik ya yang melihat mengapa soft skill itu penting sekali. Why do soft skill matter? Kenapa soft skill sangat penting? Itu statistik mengatakan hampir 61% manajer percaya bahwa soft skill are the most important. Ya, jadi 60% itu menyatakan bahwa soft skill itu penting. Kemudian 44%
karyawan itu merujuk ya atau memilih soft skill the biggest gap in the workplace. Jadi hampir 44% karyawan itu merasa ada gap, ada kesenjangan ya di tempat kerja. Ya, contoh misalnya antara atasan dengan bawahan atau antara bawahan sesama bawahan yang berbeda divisi atau departemen, itu kadang mereka merasa ada semacam kesenjangan ya, karena soft skill yang kurang. Kemudian statistik juga mengatakan hampir 85% job success itu comes from having well developed soft skill, and only 15% of job success come from technical skill. Jadi keberhasilan satu pekerjaan itu hampir 85% itu kemampuan soft skill. Dan 15% itu baru berdasarkan kemampuan technical skill atau hard skill. Nah, ini menarik ya adik-adik, karena memang soft skill itu lebih ditekankan. Kenapa soft skill lebih banyak daripada technical skill? Apa adik-adik mahasiswa bisa menyampaikan kenapa lebih banyak, hampir 85% kesuksesan sebuah pekerjaan itu berasal dari soft skill? Ada yang bisa menyampaikan alasannya? Mungkin saya bisa mencoba menjawab, Pak. Alasan Silakan. saya. Baik, silakan. Terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, jadi menurut saya kenapa soft skill lebih ditekankan? Karena pertama kita mengacu pada kepercayaan diri kita, dan di mana percaya diri itu termasuk dalam soft skill. Nah, contohnya kami sebagai mahasiswa yang pelajari bidang IT, semisal kami telah berhasil merancang sebuah aplikasi atau web, nah, ketika kita tidak didasari oleh soft skill, maka bagaimana persentasenya nanti? Mungkin begitu, Pak. Baik. Terima kasih. Ya, itu jawaban yang bagus sekali. Jadi memang keberhasilan satu technical skill atau hard skill itu tidak terlepas daripada kemampuan dasar dari soft skill itu sendiri. Ya. Baik, terima kasih. Ada yang lain ingin menyampaikan mengapa soft skill itu sangat penting? Baik Pak, saya Sukriyadi. Silakan. Jadi sebelumnya terima kasih. Jadi menurut saya bahwa soft skill kenapa lebih penting daripada technical skill itu seperti yang kita ketahui bersama bahwa soft skill itu lahir dari rahim diri kita sendiri, Pak. Maksudnya dia terbentuk sendiri. Sedangkan test skill bisa dipelajari misal di akademi formal, bisa dipelajari di sekolah-sekolah. Tapi soft skill ini artinya dia terbentuk sendiri dari diri kita sendiri, kita tinggal hanya mengasah sehingga mungkin kita lebih mampu di situ, Pak. Baik. Terima kasih. Ya, luar biasa jawabannya. Jadi memang selain bakat alam ya yang dimaksud Sukriyadi tadi, semakin bakat alam yang memang diasah baik dari lingkungan di rumah kita maupun di lingkungan masyarakat kita, juga lingkungan di sekolah atau tempat kuliah kita. Jadi memang soft skill itu harus diasah ya, bukan stagnan. Soft skill itu tidak bisa stagnan, dia bisa diasah. Ya. Jadi dia dapat berkembang dan dapat bisa menjadi lebih baik. Jadi kalau kita ingin menjadi mahasiswa misalnya, alangkah baiknya adik-adik saya sarankan itu sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat membuat kita lebih terampil, ya. Seperti seminar, ya, kemudian kegiatan organisasi, kerja kelompok, dan lain-lain. Ini akan strengthen, ya, akan memperkuat kemampuan soft skill kita. Ya. Baik, terima kasih. Ada yang lain ingin menambahkan mengapa soft skill itu sangat penting? Saya, Pak. Silakan, Heri. Baik, Pak. Menurut saya, mengapa soft skill itu penting, Pak? Karena bisa kita lihat, Pak, bahwasanya sekarang itu
hampir semua sektor itu Pak, manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya sosial Pak. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial. Dan misalnya di bidang pekerjaan itu Pak, kita itu kan dituntut untuk kerja tim. Jadi mengapa soft skill itu sangat penting? Bagaimana kita bisa bekerja dengan tim yang baik kalau kita tidak punya keterampilan atau sebuah soft skill yang baik? Karena dalam sebuah kerja tim itu dibutuhkan sebuah komunikasi antar tim untuk mewujudkan suksesnya sebuah tim. Jadi ini yang bisa saya pahami tentang soft skill, Pak. Baik, terima kasih Sherry. Ya, betul. Jadi memang kemampuan soft skill itu terkait dengan komunikasi yang efektif. Ya. Jadi memang berdasarkan statistik yang kita lihat tadi adalah kemampuan soft skill itu mempengaruhi karir seseorang. Ya. Bagaimana dia berkomunikasi dengan atasannya. Bagaimana dia menjalin komunikasi dua arah dengan teman maupun dengan bawahan. Ini penting sekali. Ya. Jadi kadang orang melihat adab, ya, sering kita merasa oh anak ini etika dan attitude-nya baik. Ya, kemudian setelah etika attitude-nya baik, kemudian dilanjutkan kepada the next level, di-improve pemahamannya tentang kemampuan hard skill dia. Ya, jadi soft skill ini juga sangat signifikan untuk peningkatan karir. Baik, terima kasih Heri. Ada adik-adik yang lain ingin menambahkan mengapa soft skill itu sangat penting sekali? Ada ingin menambahkan tentang soft skill, mengapa sangat penting? Sepertinya udah nggak ada lagi nih Pak. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian coba kita lihat ya, apa yang dimaksud. Ya. Kemudian kita coba lihat what are soft skill ya. Apa yang dimaksud dengan soft skill itu sendiri. Pertama, di aspek communication. Ya, tadi sudah disebutkan adik-adik mahasiswa tentang communication yang efektif. Ya, itu yang terkait dengan interpersonal skill. Kemudian yang kedua, teamwork. Ya, untuk mencapai satu tujuan, kita harus mempunyai teamwork yang baik. Jadi antar teman ya atau grup. Kemudian problem solving. Ya. Jadi dalam problem solving itu juga kekuatan soft skill sangat penting sekali ya, apalagi kalau memecahkan satu masalah atau problem baik yang krusial maupun sangat penting. Kemudian dalam soft skill sendiri itu ada yang maksud dengan critical thinking. Ya, critical thinking itu adalah mencoba mencarikan solusi ya dengan cepat dan baik dan terukur. Ya, jadi kalau kita dalam satu grup peer to peer itu kadang kita dituntut untuk berusaha keras memikirkan sesuatu untuk mencari solusi. Kemudian yang lanjut adalah using technology. Nah, using technology ini kalau kekuatan emosi interpersonal relationship kita bagus, itu pemanfaatan teknologi akan sangat fundamental sekali mengakselerasi kemampuan dalam penerapan teknologi. Kemudian time management. Ya, time management ini terkait dengan pemanfaatan waktu secara efektif dan efisien. Jadi dalam time management ini kita bisa misalnya dalam satu pekerjaan kita melihat objektif atau goal tujuan kita. Kita bisa membuat scheduling ya sehingga durasi ya atau target ingin dicapai itu bisa di breakdown. Kemudian interview ya, interview ini juga terkait dengan proses peningkatan soft skill. Jadi kadang kalau kita misalnya interview, kemampuan communication skill itu juga bagian dari penilaian. Kemudian juga ada selanjutnya motivation. Ya, motivation. Nah, motivation ini sesuatu yang tidak terlihat, tapi bisa terlihat dari sisi aspek communication. Jadi orang yang mempunyai motivasi, itu tentu spiritnya lebih baik daripada yang biasa saja. Ya. Kemudian yang terkait dengan work ethic. Ya, work ethic ini terkait dengan etika kerja kita, ya, budaya kerja. Kemudian listening. Jadi orang melihat kadang-kadang, oh listening ini bagian soft skill atau bukan? Ya, itu bagian daripada
soft skill, ya, listening, mendengarkan. Banyak orang yang berbicara tapi lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Kemudian respect. Ya, jadi respect ini bagian dari soft skill, bagaimana kita menghargai misalnya sesama teman pada saat berbicara, pada saat berdiskusi, yaitu kita juga mempunyai soft skill yang terkait dengan respect. Kemudian yang terkait dengan responsibility. Nah, di responsibility ini bagian dari tanggung jawab, itu bagian dari soft skill yang sangat penting ya adik-adik, karena ini terkait dengan accountability. Ya, terkait dengan tanggung jawab suatu pekerjaan. Kemudian ada yang dimaksud dengan interpersonal skill. Ya. Nah, interpersonal skill ini merupakan itu komunikasi yang dilakukan, ya, interpersonal yang dilakukan dua orang atau lebih, ya, baik secara verbal maupun non-verbal, ya, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan, ya, atau kesamaan bersama. Kemudian keterampilan ini juga menekankan pada hubungan seseorang dengan individu atau grup lain. Kemudian networking, ya, networking itu bagian dari soft skill juga. Ini terkait juga dengan hubungan sosial yang terjadi di kampus, di masyarakat maupun di keluarga. Kemudian passion, ya, ini kesabaran, ya, sabaran bagian dari soft skill. Kemudian ada yang lain presentation skill. Ya. Jadi presentation skill juga bagian dari soft skill yang sangat penting. Kemudian self confident, ya, self confident ini percaya diri. Percayaan diri itu penting. Ya, banyak orang yang tidak percaya diri, baik berbicara, kemudian presentasi terhadap produk maupun materi, termasuk juga di stress management. Ya, kalau kita di manajemen atau di perusahaan-perusahaan besar itu soft skill stress management itu penting. Ya, mengelola stres. Ya, jangan sampai over stres dalam pekerjaan yang dihandle. Baik, terkait dengan soft skill yang disebutkan di atas, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, coba kita bahas lagi mengapa soft skill itu sangat penting. Jadi, knowing how to get along with people and displaying a positive attitude are crucial for success. The problem is the importance of this soft skill is often undervalued, and there is far less training provided for them than hard skill. Jadi kalau kita ingin mempertajam soft skill, kenapa itu harus kita kuasain? Itu biasanya terkait dengan orang-orang, ya. Kemudian yang terkait dengan emosional, kemudian yang terkait dengan attitude yang baik. Ya, jadi untuk meraih kesuksesan itu salah satunya adalah getting along, ya, berinteraksi dengan orang-orang. Kemudian kita mendistribusikan satu sikap yang positif. Permasalahannya adalah the importance of this soft skill is often undervalued. Jadi kadang-kadang soft skill ini sulit diukur, ya. Karena contoh misalnya komunikasi efektif. Itu kadang-kadang kita punya teman atau punya atasan atau punya bawahan komunikasinya kurang efektif. Atau faktor kepemimpinan. Ya. Nah, ini yang menjadi tantangannya dibandingkan dengan hard skill. Ya. Kemudian top 5 qualities employee looks for, ya. Jadi ada 5 kualitas karyawan yang dicari. Yang pertama itu leadership, ya, atau kepemimpinan. Jadi dari 5 karyawan yang paling dicari ini, pertama leadership, ya, kepemimpinan. Yang kedua, ability to work on team. Kemampuan untuk bekerja dalam tim. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi atau communication skill. Yang keempat adalah kemampuan untuk memecahkan masalah.
problem solving skill. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan strong work ethic, etika bekerja yang kuat. Ada yang ingin menambahkan atau ingin mengapa leadership bisa menjadi nomor satu dibandingkan dengan kemampuan-kemampuan yang lain? Mengapa karyawan dicari yang pertama itu leadership-nya? Ada yang ingin menambahkan keterangan mengapa leadership penting sekali dalam soft skill? Ya, jadi memang sebuah perusahaan atau instansi memang kebanyakan mencari kemampuan leadership. Silakan, Aslan ya. Sukriyadi. Baik, Pak. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Jadi kenapa leadership itu sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan? Itu seperti yang kita ketahui bersama bahwa seorang leadership itu sangat dibutuhkan karena dia bisa memimpin, dia bisa memotivasi bagaimana sebuah pekerjaan dalam perusahaan itu, Pak. Misal dia menjadi contoh untuk leadership teman-teman pekerja yang lainnya, Pak. Seperti ya itu tadi bisa memotivasi pemimpin. Artinya dia seorang leadership ini sangat luar biasa, Pak. Ya, baik. Coba kita perhatikan ya. Jadi di sini disebutkan work is the most important of the soft skill in the workplace, leadership. Jadi this could be the most important of the soft skill. Jadi ini yang paling penting ya leadership dalam soft skill. Pertama, good work ethic, problem solving, time management, communication skill, teamwork ability are skill that can make you a great employee. Jadi setelah leadership, kemudian ada good work ethic, ya. Ini budaya kerja atau etika kerja, problem solving, time management, sehingga dia akan menciptakan karyawan yang baik ya atau yang sukses atau yang dicari. Kemudian the most successful leaders have not only master technical skills, they also master soft skill, commonly known as people or interpersonal skill. Soft skill like negotiating, building morale, and maintaining relationship are key to a leader's success. Jadi dalam meniti karir atau karir yang cukup signifikan bagi seorang leader itu dia bukan hanya menguasai secara technical skill atau hard skill, tapi juga dia menguasai soft skill. Ya, jadi misalnya interpersonal skill, ya, ini komunikasinya efektif, kemudian dia mempunyai gaya kepemimpinan, kemudian memanfaatkan keragaman dan sinergi. Ini seorang leadership. Nah, kemudian bagaimana kita meningkatkan kemampuan soft skill kita? Jadi di sini disebutkan satu pertama adalah always communicate, selalu berkomunikasi. How can you improve your soft skill? Jadi selalu berkomunikasi. Berkomunikasi itu bisa dalam bentuk berdua, bisa dalam bentuk diskusi, ya, bisa dalam bentuk brainstorming dalam beberapa grup, bisa juga yang terkait dengan public speaking dan communication skill. Kemudian yang kedua itu terkait menjadi seorang team player, ya, team player. Jadi di antara grup atau rekan-rekan itu bisa menjadi team player untuk mengimprove soft skill. Kemudian yang ketiga, strengthen your creativity, ya, memperkuat kreativitas, ya, memperkuat kreativitas. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, ya, hasil karya, misalnya dalam bentuk aplikasi ataupun itu, kreativitas yang diperlukan. Kemudian yang keempat, praktis public speaking, ya, jadi latihan public speaking. Jadi kalau adik-adik ingin soft skill-nya lebih baik, harus melakukan praktek
ya, atau praktis. Nah, latihan. Ya, jadi latihan public speaking itu bisa di rumah, bisa ya seperti di depan cermin kita berbicara. Ya. Kemudian pay attention to body language, ya, motivate and keep a positive attitude. Kemudian memberikan atensi kepada body language. Ya, jadi pada saat kita berbicara, body atau gesture kita pada saat berbicara itu diperhatikan. Kemudian pada saat memberikan narasi atau memberikan presentasi itu seperti orang yang memberikan motivasi, ya, dengan attitude yang positif. Kemudian selanjutnya bagaimana meningkatkan soft skill kita itu adalah melakukan approach conflict in a healthy manner, be adaptable. Jadi melakukan pendekatan ya konflik itu dengan cara yang baik atau cara yang sehat, ya, be adaptable. Jadi kalau kita bekerja atau nanti adik-adik berinteraksi dalam kegiatan di kampus, itu pada saat terjadi ada gap, ada kesenjangan, kemudian harus bisa beradaptasi, ya, harus bisa menyesuaikan dengan kondisi. Ya, sering adik-adik mahasiswa kita tahu biasanya emosinya tidak stabil. Ya, jadi kalau bicara politik, bicara ekonomi, itu selalu tingkat emosi yang tidak stabil. Nah, ini agak berbahaya. Nah, di situ kita harus bisa memberikan hal yang positif. Ya, be adaptable, ya, harus bisa beradaptasi. Kemudian yang terakhir, bagaimana meningkatkan improve your soft skill, itu adalah belajar untuk mendengar. Ya, belajar untuk mendengarkan, kemudian accept constructive criticism, dan bisa menerima jika ada saran-saran atau kritik kepada kita. Ya, ini yang paling penting juga. Ya, jadi kita harus bisa mendengarkan orang, kemudian kita bisa juga menerima kritik-kritik yang konstruktif. Ini cara kita untuk meningkatkan soft skill kita. Baik, adik-adik, mungkin itu sedikit pemaparan tentang soft skill dan hard skill. Mungkin jika ada pertanyaan, monggo silakan Pak Rusman. Baik, terima kasih Pak Rashid. Luar biasa menarik sekali materi yang dibahas siang hari ini. Komunikatif sekali, kemudian dari adik-adik mahasiswa juga aktif dan interaktif di dalam berkomunikasi dengan Pak Rashid di dalam hubungannya dengan pemaparan tadi. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab atau diskusi ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, terdiri dari 3 sesi, masing-masing sesi 3 penanya. Jadi ini masih ada waktu sekitar 45 menit. Ya, semoga bisa terjadi untuk 3 sesi tersebut. Baik, untuk sesi pertama bisa dimulai untuk 3 penanya. Silakan. Silakan adik-adik mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan. Silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Ya. Perkenalkan, nama saya Wiranto, Pak. Langsung saja kepada pertanyaan saya terkait mengenai pentingnya soft skill di perusahaan itu, Pak, atau di dunia kerja. Jadi pertanyaan saya, Pak,
Ya. bagaimana jika seseorang yang soft skill-nya itu rendah, Pak, tapi dia memiliki hard skill yang cukup tinggi, Pak. Apakah bagaimana pertimbangan dari perusahaan tersebut dalam memandang hal tersebut? Karena mengingat disayangkan juga ketika hard skill yang dimilikinya ini terhalang oleh soft skill yang kurang itu, Pak. Yang kurang kurang apakah menunjang dalam iya, Pak. Apakah di situ dapat kita maksudnya dapat kita asah, Pak, ya. Maksudnya dibarengi, Pak. Ya. Mungkin Jadi dalam dunia pekerjaan ya, Mas Santo ya maksudnya ya. Iya, Pak. Ya. Pak Rashid, apakah mau langsung dijawab atau nanti tunggu 3 pertanyaan dulu, Pak? Saya jawab saja ya, Pak ya. Langsung, Pak ya. Silakan, Pak. Bagaimana jika seseorang itu di dalam dunia pekerjaan dia mempunyai soft skill-nya itu lebih tidak sebagus dari hard skill-nya gitu, Pak. Ya. Bagaimana mungkin untuk kelanjutan karirnya dia dalam bekerja dan sosial dengan teman-teman yang lain. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Anto ya, dari Anto Wiranto. Ya. Jadi salah satu kemampuan intrapersonal skill itu adalah percaya diri. Ya. Jadi pada peningkatan karir tertentu, itu percaya diri itu akan mempengaruhi karir seseorang. Jadi dikatakan kalau dia soft skill-nya rendah, ya, dia harus mengevaluasi dulu, self-evaluation. Ya. Apakah dia punya kemampuan percaya dirinya? Ya, dengan cara contoh, ya, test case. Dalam satu forum diskusi, itu bisa dipancing apakah yang bersangkutan percaya diri. Ya, yang pertama. Yang kedua, dia bisa melakukan penilaian terhadap dirinya. Jadi kalau dia mengetahui kelemahan dia dari aspek bersosialisasi, tentu harus dilatih. Ya, tadi saya sudah sampaikan, teman-teman mahasiswa yang kurang percaya diri misalnya, itu intrapersonal skill-nya kurang. Itu perlu aktif pada kegiatan-kegiatan tertentu. Ya, itu akan melakukan peningkatan dari kemampuan soft skill seseorang. Ya. Kemudian dia juga harus proaktif. Ya. Proaktif untuk meningkatkan soft skill-nya dengan cara itu tadi terlibat dengan berbagai macam kegiatan dan kemudian kegiatan-kegiatan dan sering berinteraksi. Ya. Mungkin itu Pak Rusman. Ya, Pak Rashid, terima kasih. Gimana Anto, dengan jawaban dari Pak Rashid? Iya, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Sudah jelas ya? Oke, terima kasih. Iya, jelas. Baik, lanjut penanya berikutnya. Silakan. Izin bertanya, Pak. Irfan ya? Iya, Pak. Silakan Irfan. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya adalah, ada 2 jenis orang di dunia ini, yaitu ada yang introvert dan extrovert. Nah, yang saya amati itu, biasanya yang introvert ini, dia lebih mengasah hard skill-nya. Oke. Ya, Irfan. Cek. Ya, halo. Ya, silakan. Terdengar? Agak terputus-putus nih, Irfan. Maaf, lambat jaringan. Ya, silakan aja. Nanti mungkin Pak Rashid bisa mendengar lebih jelas dibanding saya. Ya, saya coba simpulkan pertanyaan dari Irfan terkait karakter introvert dan ekstrovert ya, Irfan ya.
Ya, Irfan. Iya, Pak. Ya. Ya, jadi sifat introvert ini kan sifat tertutup ya. Sifat tertutup pendiam, atau kalau kita bisa sering lihat orang pendiam. Kemudian kita sebut, oh orangnya introvert, orangnya tertutup. Ya, kebalikan daripada extrovert. Extrovert itu dia lebih aktif. Ya, berbicara aktif, ya kemudian bergerak aktif. Kalau introvert, dia lebih banyak pendiam. Sehingga lebih banyak dia mengasah kepada hard skill-nya. Ya. Hard skill ya. Ya, hard skill. Jadi introvert ini juga mempunyai kemampuan dalam peningkatan soft skill-nya. Ya. Jadi kalau dia sudah melakukan evaluasi, percaya diri, kemudian penilaian diri, kemudian dia punya kesadaran emosi, dan harus selalu proaktif. Ya. Saya tertarik dengan pertanyaan Irfan, karena saya introvert juga ini, Irfan, ya, introvert. Dulunya introvert, Pak Rusman. Oh gitu Pak ya? Iya, jadi selama Ya, kerja Pak. di hotel harus berusaha menjadi ekstrovert. Ya. Jadi introvert, ya. Karena kita dituntut untuk proaktif, harus saling mengasah kemampuan komunikasi. Percaya dirinya termasuk ya. Percaya dirinya karena menyangkut dengan tuntutan pekerjaan. Betul, Pak. Ya, jadi karena tuntutan pekerjaan itu kadang menuntut orang untuk memaksa diri untuk lebih baik, baik dari soft skill maupun hard skill-nya. Mungkin itu seperti itu ya, Irfan ya. Bagaimana Irfan? Sudah jelas nih? Berarti seseorang yang introvert itu bisa dirubah Pak ya ke extrovert, extrovert. Ya. Menjadi seseorang yang extrovert gitu Pak. Bisa Pak ya? Ya, secara natural memang tidak seperti lazimnya orang extrovert, tapi dia dalam hal-hal tertentu bisa meningkatkan kemampuan soft skill dan hard skill-nya. Jadi akan menyesuaikan dengan tuntutan pekerjaannya. Oh, baik. Luar biasa nih jawaban dari Bapak. Irfan gimana, sudah jelas? Bisa kita lanjut ke penanya. Siap, sudah jelas Pak. Sudah ya? Baik. Untuk penanya ketiga. Saya Pak. Di sini ada siapa nih? Sulpiana sama Wahyuni ya? Iya Pak. Iya Pak. Silakan Sulpiana dulu. Nanti bisa dilanjutkan yang lain. Pertanyaan saya gini, Kak, kan biasanya kalau beberapa perusahaan itu ada semacam ngadain lowongan pekerjaan, biasanya tuh lebih dominan mana, soft skill atau hard skill yang dicari oleh HRD perusahaan, Pak, yang mewawancari kita seperti itu. Baik, dalam lowongan pekerjaan ya, Sulfiana ya maksudnya. Apakah yang lebih sering dibutuhkan itu adalah soft skills, lebih dominan mana, lebih dominan soft skills atau hard hard skill skills ya? Ya. Baik. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, apakah dominan mana ya kalau kita ingin melamar pekerjaan? Jadi kalau misalnya adik-adik ingin melamar ke dunia hotel, contoh ya, karena saya di bidang perhotelan, itu biasanya memang kesan pertama yang ingin kita lihat adalah dari aspek percaya dirinya. Ya. Pada saat dia berbicara, dia punya kepercayaan diri yang tinggi tidak? Ya. Yang kedua, apakah pada saat melakukan interview, apakah dia punya kemampuan untuk berbicara dengan baik dan fasih, communication skill. Ya. Baru biasanya nanti kembali kepada hard skill. Ya, contoh misalnya tentang komputer, Word, Excel, dan lain sebagainya. Biasanya kesan pertama yang dilihat itu adalah soft skill. Ya. Ya. Jadi itu ya Sulfiana ya. Jadi lebih banyak di soft skill-nya ya. Ini pengalaman yang pernah saya inikan ya. Jadi yang terkait dengan job kompetensi ya. Ada juga perusahaan yang memang mengedepankan aspek hard skill. Ya. Ya. Saya ada pengalaman 2 tahun di tambang batu bara, itu soft skill-nya tidak terlalu diperlukan ya. Orang yang pendiam. Ya. Communication skill-nya nggak banyak bicara Pak Indra. Tapi pada saat dia membawa alat berat,
dia pasti, ya, dia lincah pada saat praktek di lapangan. Nah, jadi tergantung bidang pekerjaannya ya, adik-adik. Betul. Betul. Gimana Sulfiana, sudah jelas? Jelas, Pak. Baik, kalau begitu kita lanjut ke sesi yang kedua. Tadi kalau nggak salah berbarengan waktunya dengan Sulfiana tuh Wahyuni ya, Wahyuni Anjarsari. Iya Pak. Silakan. Baik Pak, saya ingin bertanya apa saja soft skill yang harus dimiliki oleh setiap orang Pak, dan kenapa soft skill itu harus dimiliki, dan kapan dan bagaimana cara menerapkannya Pak? Baik. Wah, luar biasa nih pertanyaannya nih. Ini Wahyuni pertanyaannya panjang ini. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya, luar biasa. Jadi soft skill yang dimiliki seorang ya. Ya, saya coba balik ke ini ya. Nah ini. Ya. Ya. Jadi setiap mungkin adik-adik yang hadir pada hari ini punya, kalau dalam buku Pratwell itu ada 8 kecerdasan, ya. Kecerdasan natural, ada kecerdasan ruang dan waktu, kemudian ada kecerdasan berpikir, kecerdasan berhitung, kecerdasan bernyanyi, ya, macam-macam. Itu bagian dari hard skill dan juga soft skill. Nah, terkait dengan pertanyaan ini, jadi apa saja soft skill yang harus kita kuasain? Ya, pertama kita harus mengevaluasi diri. Ya, di sini ada beberapa semacam juknisnya ya. Jadi pertama adalah di communication. Ya, jadi kita pertajam soft skill kita tuh dari aspek communication. Ya, kadang kita memberikan penjelasan seolah-olah kita paham, tapi listening yang mendengarkan itu tidak paham. Ya, kemudian kita memperkuat teamwork, ya. Kemudian problem solving. Nah, ini ada sekian referensi ya soft skill yang harus kita kuasain. Ya, mungkin nanti adik-adik bisa mempertajam sendiri terkait dengan soft skill. Kemudian tadi apa lagi ya, pertanyaan yang kedua dari Wahyuni. Penerapannya, bagaimana penerapannya ya? Iya, penerapannya di soft skill itu tentu tadi practice ya, jadi latihan. Kemudian sering-sering berinteraksi dalam organisasi kemahasiswaan. Ya, di sana kita akan mendapatkan beberapa input atau feedback, ya, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Contoh misalnya feedback untuk kita memperkuat soft skill, misalnya ada teman, dia bisa presentasi. Ya, kemudian kita melihat presentasinya bagus, kemudian body language-nya bagus, tentu itu akan menjadi semacam improvement untuk kita. Nah, itu bagian daripada meningkatkan soft skill. Mungkin itu Pak Rusman. Ada lagi Mbak Wahyuni? Betul. Gimana Wahyuni? Sudah jelas? Sudah ya? Iya. Ya, terima kasih. Iya, Pak. Bisa dilanjut lagi dua penanya berikutnya untuk di sesi yang kedua ini. Tadi kalau nggak salah ada Siti Zahra ya yang sempat mau bertanya sepertinya. Iya, Pak. Oh iya, silakan Siti Zahra. Baik, terima kasih atas kesempatan yang dimiliki, Pak. Mungkin pertanyaan saya itu agak mirip dengan Sulfiana tadi. Jadi pertanyaan saya itu, apakah soft skill itu wajib kita cantumkan pada kurikulum VD atau CV? Dan bagaimanakah cara kita untuk meyakinkan recruiter bahwa kita memiliki soft skill tersebut? Mungkin hanya itu, Pak. Terima kasih. Baik. Ya. Apakah soft skill harus dicantumkan di CV? Ya. Ini menarik pertanyaannya. Ada beberapa pengalaman kami, itu ada beberapa orang yang memang mencantumkan soft skill-nya di CV. Ya. Kenapa dia cantumkan di CV itu bagian daripada teknik untuk mereinforce, ya, memberikan penekanan ya, kepada pihak perusahaan atau HRD-nya bahwa dia punya kemampuan bakat yang lebih. Ya.
Nah, itu kadang ada yang dimasukkan CV-nya. Cuman biasanya kalau kita bicara kurikulum vitae itu lebih banyak kepada aspek kompetensi. Ya, aspek kompetensi. Jadi kalau dia pernah mengikuti training misalnya tentang public speaking, ya, dalam CV-nya dia akan masukkan itu bagian dari soft skill kompetensi yang dia miliki. Ya. Jadi memang penting juga Pak ya dimasukkan ke dalam CV ya untuk soft skill tersebut. Penting Pak Rusman itu untuk menambah added value ya. Ya, betul. Begitu Siti Zahra, gimana? Sudah apa ada yang mau ditambahkan atau ditanya lagi berkenaan dengan pertanyaan yang tadi? Atau sudah jelas? Untuk anunya Pak, bagaimana cara kita meyakinkan recruiter bahwa kita memiliki soft skill tersebut? Meyakinkan ya? Iya Pak. Ya, cara meyakinkan kepada interview itu biasanya dengan presentasi, ya, presentation skill, ya, interpersonal skill. Jadi contoh misalnya kemampuan Anda punya kemampuan berbahasa Inggris atau kemampuan berbahasa Jepang atau bahasa yang lain. Nah ini dalam non-verbal communication atau two-verbal communication itu bisa terlihat, ya, kemampuan skill dan kemampuan self-confident pada saat interview. Ya. Jadi kesan pertama rapi, bersih, etika, attitude-nya kelihatan. Soft skill-nya otomatis merupakan bagian added value pada saat terjadi interview. Mungkin seperti itu ya. Ya, betul Pak. Jadi kesempatan atau peluang untuk bisa diterima semakin besar gitu Pak ya. Betul. Ya. Begitu Siti Zahra. Baik, jelas ya? Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan terakhir Pak, bisa Pak? Boleh. Bagaimana? Pertanyaan terakhir Pak. Jadi apakah kan ini kemarin saya pernah melihat CV-CV-nya orang lain. Nah di situ terdapat project management, sedangkan yang dicantumkan di sini tidak ada yang namanya project management. Jadi sebenarnya project management itu termasuk soft skill atau hard skill Pak? Terima kasih. Ya. Project management itu termasuk bagian daripada hard skill ya, itu terkait project, ya, terkait fisik. Ya. Memang di sana komponen project management itu ada juga terkait dengan presentation skill. Jadi kalau proyek itu dipresentasikan tentu melekat juga soft skill. Ya. Nah terkait dengan hard skill tentu yang terkait dengan aspek teknis. Jadi kalau misalnya orang mau bangun hotel, kemudian ada desain arsitek, kemudian desain arsiteknya membuat sketch atau layout yang cukup bagus, tapi kalau presentation skill-nya kurang bagus, itu akan mempengaruhi hasil dari proyek manajemen itu sendiri. Betul. Ya. Ya begitu Siti Zahra. Baik, terima kasih banyak Pak jawabannya. Sudah jelas ya, terima kasih. Ya, kemudian baik lanjut ke penanya ketiga di sesi yang kedua, silakan. Saya Pak Sukriyadi Pak. Saya Pak. Sukriyadi, tadi sudah bertanya terlebih dahulu, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di luar dari bagaimana implementasi soft skill, hard skill, saya ingin bertanya di poin pertamanya saja Pak. Jadi saya bingung Pak, bagaimana membedakan tolak ukur membedakan soft skill dengan hard skill. Karena ditanyakan tadi bahwa soft skill ini saya tidak bisa terukur seperti apa Pak. Nah saya juga tadi sempat membaca literatur dari saya melihat bahwa hard skill ini bisa dipelajari di sekolah, di bimbingan atau apa. Jadi ketika misalnya sudah terbentuk, hard skill ini sudah terbentuk dalam diri kita, apakah bisa itu dikatakan soft skill, Kak? Soft skill. Ini seperti ukuran membedakannya ini seperti apa? Baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sukriyadi. Baik. Bagus-bagus Pak pertanyaannya Pak. Iya, luar biasa ini, adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan jadi leadership semua ini. Amin, amin. Ya.
Baik, Sukriyadi. Jadi membedakan soft skill dengan skill ya. Di sini tadi ada yang saya sudah sampaikan mengenai soft skill itu performanya. Ya. Jadi contoh misalnya kalau hard skill itu, ini seperti yang kita lihat, itu misalnya yang terlihat. Ya. Jadi misalnya bisa kita ajarkan. Jadi contoh kayak tadi saya sampaikan pada saat saya di tambang batu bara, itu seorang operator doser, kemudian ada operator ekskavator, ya. Kemudian ada operator dump truck misalnya, itu yang terkait dengan hard skill yang secara umum. Ya. Kemudian kalau soft skill, ya soft skill itu kemampuan, ya lebih banyak menyerupai emosi, ya communication skill, etika, attitude, ya berbicara yang sopan, berbicara yang kasar, itu kita bisa membedakan dari aspek penampilan. Ya, kemudian berbicara pada aspek body language, body gesture. Ya. Jadi memang dia tidak terlihat, tapi kita bisa melihat bahwa dia punya kemampuan communication yang baik. Jadi contoh misalnya dia menguasai pada saat presentation skill, kemampuan berbicaranya baik, postur badannya bagus, ya kemudian sorot mata, kemudian pada saat berbicara itu kita kelihatan. Dengan orang yang tidak punya kemampuan hard skill. Mungkin itu ya, Sukriyadi ya. Ya, Sukriyadi, bagaimana? Sudah jelas atau sudah dimengerti? Saya ini masih bingung. Ini Masih bingung ya? Soft skill ini sebenarnya kita hanya tinggal mengasah, Pak, bagaimana caranya meningkatkan soft skill itu, Pak. Nah, ini yang saya tadi pertanyakan, Pak, ketika hard skill, bagaimana meningkatkan hard skill ini? Ya mungkin dari jadi aneh, Pak, begini. Gimana? Kan ini soft skill kita tinggal hanya mengasah. Jadi apakah ketika kita meningkatkan hard skill dengan melalui bimbingan atau apalah semacamnya. Misal begini, Pak. Sebelumnya saya tidak bisa main bola ketika saya berlatih akhirnya bisa sampai ke timnas. Apakah itu bisa dinamakan soft skill, Kak? Atau mungkin lainnya, Pak? Baik. Oke, ya kita pakai analogi pemain bola ya. Jadi pada saat Sukriyadi bermain bola itu terkait dengan hard skill. Iya, Pak, iya, Pak. Ya, kemudian pada saat Sukriyadi menjadi coach atau pelatih bola, itu yang dilatih adalah communication skill. Ya, supaya para pemain ini bisa mengerti arahannya Sukriyadi pada saat Sukriyadi menjadi pelatih tim bola. Nah, soft skill-nya yang harus dikuasain. Bagaimana berbicara kepada tim, bagaimana meningkatkan komunikasi koordinasi tim, bagaimana antar tim itu bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, seperti itu gambaran atau analoginya ya. Jadi kalau misalnya Sukriyadi jadi pemain bola, hard skill-nya lebih tinggi dibandingkan dengan soft skill-nya. Oh iya, Pak. Gimana, Sukriyadi? Sudah jelas ya? Jadi jangan-jangan hard skill ini juga lahir dari maksudnya sudah ada, Pak, tinggal mengasah kita, tinggal Betul. bagaimana kita mengasah, Pak. Betul. Jadi soft skill itu bukan sesuatu yang stagnan ya. Tapi kita dapat asah dan berkembang menjadi lebih baik. Jadi contoh kayak tadi saya bilang pada saat di hard skill-nya sudah bagus menjadi pemain, pada saat Sukriyadi menjadi pelatih, itu soft skill-nya yang ditekankan karena hard skill-nya sudah dikuasain. Leadership ya, supaya tim kompak, jangan sampai terjadi pecah ya tim, kemudian menjaga kesenjangan tim. Nah, itu soft skill-nya yang harus dijaga, leadership-nya. Ya, Pak, makasih, Pak. Baik, terima kasih Sukriyadi. Baik, menarik sekali nih. Bisa kita lanjutkan ke sesi yang ketiga, Pak ya? Penjawabnya, Pak ya? Masih ada waktu, Pak? Sekitar 25 menit. Silakan, Pak. Baik, untuk penanya yang ketiga, penanya pertama di sesi yang ketiga maksud saya, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Tadi Pak, izin bertanya. Ya, siapa? Hairil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Air. Langsung saja saya ingin bertanya, apabila ada seseorang mempunyai banyak hard skill maupun soft skill, apakah ada lembaga yang memverifikasi skill tersebut sehingga pada saat pekerjaannya nanti itu sudah diketahui bahwa orang tersebut sudah mempunyai skill melalui verifikasi dari lembaga-lembaga? Apakah ada? Dan jika ada, mohon dijelaskan Pak, lembaga apa saja itu yang memverifikasi dari skill tersebut. Terima kasih. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih Khairil ya. Pertanyaannya terkait kelembagaan. Lembaga-lembaga yang mengeluarkan tentang kemampuan hard skill dan soft skill. Ya. Jadi sebagai contoh misalnya di sebuah perusahaan itu biasanya pada saat terjadi evaluasi di kepegawaian bagian bawah itu biasanya hard skill-nya. Nah, kalau dia menguasai SOP, standar operating procedure, evaluasinya dia akan memberikan penilaian. Penilaian itu bisa dalam bentuk surat keterangan. Ya, misalnya HRD menerbitkan surat keterangan bahwa contoh ini di dunia hotel ya, bahwa yang bersangkutan sudah dilakukan training tentang misalnya cleaning service area public area di hotel. Nah, itu bagian dari hard skill. Hard skill. Ya. Kemudian yang terkait dengan soft skill, biasanya di HRD itu human resources itu juga punya training. Ya. Misalnya training bagaimana handling komplain, ya, cara mengatasi komplain tamu. Ya. Nah, ini penekanannya di soft skill, ya, karena terkait dengan communication. Ya, bagaimana kita mendengarkan komplain dari tamu, kemudian kita berbicara dengan sopan, kemudian kita mendengarkan dengan baik, dan kita memberikan semacam apresiasi dalam bentuk permintaan maaf, kemudian kita juga bisa memberikan komplimen-komplimen yang lain. Itu dari skala kecil. Untuk yang perusahaan skala besar, ya sekarang ini banyak lembaga-lembaga yang mengeluarkan sertifikat kompetensi. Ya, contoh misalnya lembaga sertifikasi pariwisata. Nah, itu mereka mengeluarkan sertifikat kompetensi, ya, yang dalam bentuk tentu hard skill yang dilihat. Kemudian ada lembaga-lembaga juga yang menerbitkan semacam, saya ingat ya, ada Colorado University atau apa itu sekolah tentang kepribadian ya adik-adik. Ya, jadi sekolah kepribadian itu tentang personal grooming, ya, bagaimana penampilan yang baik. Kemudian mereka juga mempertajam kurikulum mereka tentang kemampuan berbicara, ya, atau public speaking, ya, berkomunikasi. Nah, itu mereka mengeluarkan sertifikat, ya. Jadi contoh misalnya ada satu jurusan yang terkait dengan public speaking, ya, dia mengusulkan di public speaking. Kemudian ada juga satu lembaga, ya, yang terkait dengan menciptakan para pemimpin, leadership, ya, leadership. Jadi contoh misalnya, sorry to say, misalnya di partai-partai politik itu mereka menciptakan kader-kader. Jadi mereka membentuk sekolah kelembagaan untuk mengkader para pemimpin. Ya, di partai-partai politik sering kita dengar mereka melakukan pengkaderan. Nah, ini soft skill yang mereka pertajam. Ya, jadi bagaimana menjadi juru kampanye yang baik. Ya, contohnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, Khairil. Baik, Khairil, sudah jelas ya. Jadi sudah banyak lembaga-lembaga yang melakukan verifikasi atau mengeluarkan sertifikat ya istilahnya ya untuk mengetahui seseorang tersebut sudah sesuai dengan skills yang dimiliki seperti itu. Ya, Khairil ya. Ya Pak, ya terima kasih banyak atas jawabannya Pak. Baik, lanjut untuk penanya yang kedua. Silakan. Penanya yang kedua di sesi yang ketiga, Wahyuni. Oh, ada tanya lagi nih Wahyuni. Ya. Gitu ya. Silakan. Baik Pak, pertanyaan saya itu Pak,
di antara kemampuan teknis dan non teknis atau soft skill, Pak, mana yang lebih penting di dalam dunia IT, Pak? Baik. Ya, terima kasih. Jadi dunia IT itu terkait dengan aplikasi, ya, Dek, ya. Jadi terkait dengan riset, ya. Tentu hard skill-nya lebih dominan. Ya. Jadi sering kalau kita perhatikan, kalau ada mungkin adik-adik sendiri pernah mengalami. Jadi kalau dia ingin belajar, kadang dia belajar otodidak, belajar sendiri, ya, belajar sendiri. Kemudian dia melakukan riset. Ya, kemudian dia melakukan development, dia melakukan survei. Ya, jadi lebih banyak penekanan kepada aspek hard skill-nya. Ya. Mungkin seperti itu ya, Wahyuni ya. Ya, Wahyuni. Ada lagi, Pak, masih bisa, Pak? Ya, ini pertanyaan terakhir nih ya. Ya, bisa silakan. Kan ketika kita memiliki hard skill yang sangat minim, Pak, tapi memiliki soft skill yang kuat itu, Pak, apakah masih kita bisakah bertahan, Pak? Baik, terima kasih. Sekarang ini kan era pandemi ya, era VUCA kata orang. Ya. VUCA itu era disruptif, ya, serba tidak menentu, serba tidak jelas, ya, yang kita alamin hampir kurang lebih 2 tahun, ketidakjelasan. Ya. Justru tadi sudah disebutkan dalam statistik itu hampir 80% keberhasilan itu karena soft skill. Ya. Nah, adik-adik sekalian, yang sekarang kita lakukan itu bagian adalah soft skill. Ya, kita berkomunikasi 2 arah. Kita menyampaikan satu knowledge tentang ilmu. Ya. Nah, sekarang dalam masa pandemi itu banyak sekali startup atau banyak sekali satu lembaga, baik institusi atau individu, itu mereka menjual 2 komponen tadi, soft skill dan hard skill. Tetapi penekanannya justru lebih banyak di soft skill. Ya. Contoh kalau adik-adik pernah masuk di media sosial LinkedIn, ya, LinkedIn. Di situ ada orang yang punya hard skill bagaimana membuat desain grafis yang baik melalui aplikasi PowerPoint. Tetapi yang ditekankan mereka adalah di soft skill. Ya, bagaimana menyampaikan presentasinya dengan baik, bagaimana menyampaikan presentasinya secara menarik sehingga audiens itu bisa tertarik. Ya. Jadi komponen soft skill-nya yang menentukan. Ya. Kadang mereka melakukan, ya mungkin ada-ada ngalamin sendiri, jadi kecenderungan digital marketing sekarang cukup masif. Ya. Jadi kalau kita melihat banyak para desain grafis, itu mereka menjual produk atau skill mereka itu melalui presentasi yang menarik dan skill yang menarik. Jadi soft skill-nya tentu sangat dominan mempengaruhi. Dominan, ya. Demikian, Mbak Wahyuni. Baik, udah jelas ya Wahyuni ya. Iya, Pak, sudah, Pak. Terima kasih. Baik. Penanya terakhir di sesi ketiga nih, silakan. Penanya terakhir ya. Izin bertanya, Pak. Oh, Irfan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Silakan. Saya sering memperhatikan iklan ataupun brosur job hearing. Di sana yang dituntut itu kebanyakan hard skill, bahkan ada lebih dari 5 hard skill yang dituntut, sedangkan soft skill tidak ada tertera di situ. Pertanyaan saya adalah, mengapa di brosur atau iklan job hearing itu tidak terdapat tuntutan soft skill-nya, Pak? Baik, terima kasih. Baik. Ya, silakan, Pak. Terima kasih Irfan ya, pertanyaan bagus. Jadi kalau kita lihat flyer atau iklan lamaran atau lowongan pekerjaan, mereka terlihat menekankan aspek hard skill. Ya, hard skill. Jadi hampir sebagian besar perusahaan-perusahaan itu menekankannya adalah aspek hard skill karena ini terkait dengan job description mereka. Ya, job desk-nya. Tetapi kemampuan leadership mereka itu juga akan mempengaruhi path career mereka nanti ke depannya. Ya. Jadi hard skill dan soft skill itu akan berkolaborasi
ya, dalam artian mereka bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peningkatan karir seseorang. Jadi contohnya nanti misalnya Irfan kemampuannya desain grafis, ya, desain grafis, kemudian dalam perjalanan waktu diterima oleh sebuah perusahaan. Nanti hard skill-nya itu akan menjadi di belakang setelah soft skill. Artinya peningkatan karirnya oleh perusahaan tersebut, dia akan melihat kemampuan komunikasinya sehingga bisa menjadi seorang level leadership. Ya. Jadi garis besarnya seperti itu ya. Jadi memang sekarang kalau lowongan yang ditentukan adalah aspek job description-nya. Tentu yang dikedepankan adalah aspek hard skill-nya. Ya. Pada saat dia diterima di sebuah perusahaan, soft skill-nya akan kelihatan. Apakah komunikasinya baik? Kalau komunikasinya baik, apakah komunikasinya efektif? Kalau komunikasinya efektif, apakah orang ini punya time management stress yang baik? Sehingga nanti akan mendongkrak karirnya akan lebih baik. Seperti itu gambarannya. Betul. Betul sekali, Pak. Gimana Irfan? Jelas ya? Siap, jelas, Pak. Sudah jelas ya? Baik, untuk sesi tanya jawab ini sudah selesai dan alhamdulillah juga sudah 3 sesi sudah kita sudah kita lalui dengan 3 penanya dan beberapa diantaranya juga bertanya lagi ya. Di sini kan berarti sudah ada antusiasme adik-adik mahasiswa dalam hal ingin mengetahui lebih banyak apa itu soft skill dan hard skill gitu ya. Baik, untuk berikutnya adalah penutup, tapi sebelum ini saya akan coba buat satu kesimpulan Pak tentang hard skill dan soft skill. Di sini adalah kemampuan atau keterampilan atau keahlian dalam satu bidang dengan hasil yang sesuai dengan keahlian tersebut. Ya, di sini kemudian hard skill ada versus soft skill. Kemudian why do soft skills matter? Dan what are soft skills? Di sini ada beberapa poin. Time management dan stress management yang sudah di bold. Kemudian how important are soft skills? Berikutnya top 5 qualities employees look for. Ya, jadi ada 5: leadership, ability to work on team, communication skill atau kemampuan berkomunikasi, problem solving skill atau kemampuan untuk memecahkan masalah, dan strong work ethic, etika bekerja yang kuat. Kemudian what is the most important of the soft skills in the workplace? Di sini leadership. Kemudian how can you improve your soft skills? Di sini ada 7 poin yang sudah disampaikan oleh Pak Asyid. Dan ada 3 sesi dengan 3 penanya masing-masing. Dengan sesi pertama Anto, Irfan, dan Sufiana. Sesi yang kedua Wahyuni, Siti Zahra, dan Sukriyadi, dan sesi yang ketiga adalah Khairil, Wahyuni, dan Irfan. Semua penanya sangat bagus pertanyaan-pertanyaannya, dan di sini menunjukkan memang dalam sesi sharing session ini sangat komunikatif, interaktif, dan antusias dari adik-adik mahasiswa juga terlihat di sini gitu Pak ya. Baik, alhamdulillah kegiatan sharing session kelima sudah selesai, dan semoga apa yang sudah kita lakukan dalam 1,5 jam, hampir 1,5 jam ini bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Amin. Sebelum kami tutup, saya selaku co-host ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan ini terdapat tutur kata yang tidak berkenan di hati Pak Rashid dan adik-adik mahasiswa. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Marilah kita tutup sharing session siang ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.